Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat-sahabatku, selamat malam. Semoga kabar kita semuanya di kesempatan yang sangat berbahagia ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditemani oleh guru saya. Beliau adalah salah seorang ketua PC Muhammadiyah Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Sehat ya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Dokter ya? Alhamdulillah sehat. Sahabat semuanya, saya sudah lama sekali tidak ketemu sama beliau. Hari ini alhamdulillah beliau sehat walafiat dan sangat segar sekali di malam hari ini. Surprise buat saya karena saya mendengar bahwa beliau saat ini sudah menjadi Ketua Muhammadiyah Kabupaten Ciamis. Luar biasa. Selamat ya Pak Dokter ya. Sahabat Sepat Channel dimanapun Anda berada, malam ini saya sengaja datang ke sini itu bersilaturahmi sambil ngopi bareng santai aja. Insya Allah kita samping silaturahmi kita ini, kita ingin berbagi ya terkait dengan polemiknya tentang nasab, tentang pilpres, tentang kehidupan sehari-hari, tentang segala macam aja. Nah mungkin dari kacamata organisasi Islam yang namanya Muhammadiyah, mungkin ada masukan atau gimana, kita ngobrol sama beliau ya. Baik, biar tidak terlalu menunggu-nunggu, bagaimana beliau menyampaikan tanggapan tentang kisruhnya tentang nasab ataupun tentang Ba'alawi. Silakan perkenalkan dulu Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Saya kaget juga nih kedatangan saudara saya. Ini sudah lama memang tidak ketemu. Dan kami sebetulnya biasa ngobrol santai, cuman kalau di depan kamera rasa-rasanya saya suka, karena tidak terbiasa jadi artis, jadi kalau ngobrol depan kamera suka jadi kelihatan tambah jeleknya gitu. Ya memang kemarin yang sempat agak rame ya masalah nasab. Itu karena kalau saya sih berpandangan begini, kalau di Indonesia kita itu biasanya memang ya kekurangan kita ya, kekurangan kita itu saur bahasa Jerman mah parumen obor. Jadi kita itu memang suka paling sampai kakek kita gitu kan, ke atasnya lagi kita suka lupa, tidak tahu, up ke samping-sampingnya juga sama gitu kan. Jadi seringkali kita ketemu sama saudara itu nggak pada kenal gitu. Dan memang kesalahan kita ya, ini dampak dari globalisasi dan modernisasi ini. Silaturahim ini menjadi sebuah ajang yang sangat mahal sebetulnya, sehingga kita sering jadi lupa gitu dan nggak tahu sebetulnya secara nasab seperti apa. Kalau nasab ini menjadi masalah sebetulnya, kalau buat orang Indonesia pasti akan susah mencarinya gitu ke atas, memilah dan memilih, karena memang yang tahu itu kadang-kadang generasi kakek kita ke atas, orang tua gitu, kakek kita ke atas yang paham, yang tahu masih saudara itu sebelah mana, sementara beliau kan sudah pada wafat, meninggal. Sementara kita di generasi kita, apalagi anak-anak kita, yang silaturahim itu juga jadi barang mahal tadi, yang membuat kita agak kesulitan untuk mencari nasab. Tapi kalau di Arab itu, karena mereka itu menjadi budayanya mereka, mereka akan mudah sebetulnya gitu. Jadi ketika ada permasalahan, misalnya yang kemarin rame masalah Habib, kalau memang itu keturunan dari Arab gitu, biasanya mereka akan mudah dan bisa mendeteksi ini mana yang betul nasabnya, atau memang
dibuat-buat gitu, saling mengenal biasanya gitu. Jadi saya pikir ya itu hal positif dari mereka gitu ya. Bisa memahami, bisa tahu nasab-nasab mereka ke atas gitu. Kecuali kalau orang Indonesianya kayak Ustadz Adi mungkin ya. Ustadz Adi sampai hafal. Iya, Betul. jadi hafal ya dari kakek. Betul. Kita punya orang tua, terus kemudian kakek kita. Betul. Setelah kakek itu buyut kita. Ya. Setelah buyut kita itu apalah ke sana kita udah lupa nyampe sana sampai buyut ya kan. Udah lupa gitu. Tapi kalau orang sana biasa ditulis itu ya sampai paham gitu ya. Paham. Karena ada nasab dan hasab. Jadi kalau bagi mereka itu selain nasab, keturunan darah siapa, itu mereka juga tercatat bahwa di atas mereka itu punya kontribusi apa gitu, punya hasil perjuangan apa. Jadi kalau terutama orang-orang besar itu pasti dihafal gitu. Hafal sekali ya. Hafal. Nah terus kemudian begini Pak Ketua, jadi saat ini kan banyak habib-habib yang ya oknum habib lah ya, yang seakan-akan mendoktrin umat sampai ada orang yang meninggal, ada dari sebuah video YouTube di sana mengatakan Habib kecil, siapa saya kurang paham, cuman saya pernah melihat ada temannya meninggal, terus sama Habib ditulisin surat di bawah kepalanya sebelum dibungkuskan kapan, dia bilang kamu ibadahnya kurang bagus ini, nanti kalau ada malaikat mungkar nakir nanya, kasih aja tuh surat yang di belakang kepala, nanti kamu nggak dihisap, nanti masuk surga. Nah itu semacam doktrin atau seperti apa? Apa pengertiannya menyesatkan atau seperti apa itu? Apa menurut Pak Ketua itu seperti apa? Ya, saya tidak berani menjudge itu karena takut salah paham ya. Cuman kalau yang perlu sama-sama kita sepakati bahwa yang dimaksum itu kan hanya Rasulullah. Dan yang bisa memberikan syafaat itu juga hanya Rasulullah. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap habaib gitu ya, mereka itu ditempatkan oleh Allah, diberikan kemuliaan. Cuman kan tadi sekali lagi yang bisa memberikan syafaat itu kan hanya Rasulullah. Jadi saya pikir agak terlalu berlebihan ya tadi ketika nulis terus ya betul berlebihan gitu. Kalau kita sih sebagai umat Islam ya harus betul-betul meyakini bahwa yang betul-betul dijamin oleh Allah masuk surga itu kan hanya Rasulullah, dan beliau juga yang bisa memberikan kita syafaat nanti yaumil akhir gitu. Itu sih kalau menurut saya. Iya memang sih saat ini Indonesia dihebohkan dengan urusan masalah nasab, sampai saat ini masih belum selesai. Pesan dan kesan untuk seluruh umat dimanapun berada untuk menyikapi tentang fenomena ini harus seperti apa? Ya, saya pikir kita harus bijaknya begini mungkin, bahwa sebetulnya undur makola walatang dur mangkola gitu kan. Jadi ya lihat siapa yang apa yang kemudian disampaikan, bukan kita tidak berhenti dengan melihat siapa yang menyampaikan gitu kan. Jadi saya pikir siapapun gitu, para habaib, ulama, kemudian wali gitu kan, terus misalnya para asatidzah gitu kan, ketika menyampaikan kebenaran dan lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Kholik gitu, saya pikir itu memang yang harus kita ikuti. Tapi iya, nah sekarang kan pertanyaannya apa yang kemudian disampaikan? Kalau memang yang disampaikan tidak membuat kita lebih dekat gitu kan, malah membuat kita jadi keluar dari ajaran-ajaran yang memang disampaikan oleh Rasulullah, kan tidak harus kita ikuti gitu. Itu mah secara umum lah begitu ya. Mungkin kalau saya bisa garis bawahi, tidak usah lah terlalu diperdebatkan tentang nasab. Mendingan kita pikirkan tentang nasib kita aja. Betul. Masalahnya gini, ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa saraful insan
bil ilmi, bil amali, bil akhlak, wala bin nasabi yang seperti itu. Jadi kemuliaan manusia itu bukan diukur daripada nasab atau keturunan, tapi diukur daripada ilmu, amal, dan akhlak. Seperti itu mungkin. Ya, pembuktian artinya ya. Pembuktian. Jadi siapapun itu yang mengaku-ngaku duriah, yang mengaku-ngaku siapapun, kalau akhlaknya di luar daripada koridor agama, Ya. di luar daripada Islam, ya itu jangan diikuti ya. Ya, Gitu betul. Sepakat nggak? Sepakat. Seperti itu. Jadi sahabat semuanya, daripada kita memikirkan nasab, marilah kita memikirkan nasib kita. Nah, kita harus jadi presiden di negara kecil kita, yaitu negara kecil rumah tangga kita. Nggak usah mikirin negara terlalu besar. Kebetulan mohon doanya sahabat semuanya, beliau sebagai ketua pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Ciamis, semoga beliau menjadi pemimpin yang bijak. Amin. Semoga apa yang dipimpin oleh beliau, program-programnya, visi misinya ke depan, Muhammadiyah semakin maju Amin. dan Muhammadiyah semakin bersinar Amin. menjadi mercusuar umat di Priangan Timur. Nah, ngomong-ngomong, ada program apa aja nih di Muhammadiyah, Pak Ketua? Kalau kita bicara program, sebetulnya tidak bisa lepas dengan kontribusi Muhammadiyah secara nasional, secara global, malah mendunia mungkinnya saat ini. Jadi Muhammadiyah sudah berkontribusi, milad kemarin 111, berarti 111 ya? 111. Oh, 111 tahun ya? Berarti Betul. 1 abad lebih ya? 1 abad lebih. Jadi sudah lebih tua dibanding negara kita, kemerdekaan negara kita gitu. Nah, kontribusinya juga sangat besar. Cuman kan pertanyaannya begini, kita nih, generasi kita nih gitu ya, terutama kader dan warga Muhammadiyah, kalau berbangga dengan kontribusi Muhammadiyah, pertanyaannya saat ini, apa yang sudah kita berikan? Kita sudah menjadi bagian di mana dalam kontribusi tersebut gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau melihat kontribusi berarti sama-sama kita ketahui Muhammadiyah itu meskipun ada 6 pilar, ada 3 pilar yang sebetulnya sangat kuat yang terlihat. Yang pertama adalah pendidikan, dari mulai TK sampai universitas, kesehatan di mana ada ratusan klinik dan rumah sakit, dan yang ketiga adalah sosial gitu. Baik kemanusiaan, bencana maupun panti asuhannya gitu. Nah, mungkin kalau untuk Kabupaten Ciamis saat ini, insya Allah mohon doanya, Amin. kita sekarang coba untuk menata kembali dan insya Allah ingin membuat amal usaha Muhammadiyah yang baru ya di bidang pendidikan dan kesehatan gitu. Ya mungkin fokusnya kita programnya ke situ tanpa melupakan ruh kita, bahwa kita motivasi kita bisa terpelihara terus, yaitu dengan kajian-kajian yang akan terus kita gulirkan di Muhammadiyah, baik umum maupun internal untuk warga dan kader gitu. Ini sangat menarik sekali sahabat semuanya. Memang saya perhatikan Muhammadiyah sampai hari ini, Muhammadiyah tidak terlalu banyak terlibat dengan urusan masalah nasab. Malah beliau, tadi kita dengar bersama, beliau hanya fokus kepada nasib, bukan nasab. Nasib Muhammadiyah. Bagaimana perkembangan Muhammadiyah supaya lebih marwah Muhammadiyah itu supaya lebih maju, baik dari berbagai sektor-sektor pendidikan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Itu menarik sekali. Mudah-mudahan beliau panjang umur, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin, amin. Semoga apa yang dicita-citakan sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Ciamis dari organisasi Islam terbesar, yaitu Muhammadiyah, semakin maju dan semakin dicintai oleh semua umatnya. Sebelum kita akhiri ngopi bareng ini, saya hanya ingin menyampaikan banyak terima kasih yang pertama, terus yang kedua, pesan apa yang akan disampaikan kepada umat Islam bukan saja di Ciamis, tapi seluruh Indonesia menghadapi polemik saat ini tentang nasab. Kalau tentang nasab ya sekali lagi tadi memang kita baiknya harus bisa memahami, tahu bahwa nasab kita sampai ke atas itu, karena itu menjadi sebuah kebanggaan, bukan untuk membangga-banggakan tapi menjadi motivasi.
Betul, nenek moyang kita, orang tua kita, leluhur kita sudah melakukan banyak hal, tinggal kitanya apa yang sudah kita lakukan. Itu nasab itu perlu seperti itu mungkin. Betul sekali. Sepakat sekali saya, sahabat semuanya. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, beliau menyampaikan tadi bahwa hormati dan hargai leluhur kita, ya. Betul. Karena tak mungkin Indonesia bisa merdeka tanpa ada tawajuhnya para leluhur kita. Ya. Indonesia tak mungkin bisa merdeka tanpa ada tirakatnya leluhur-leluhur kita, Betul. terutama leluhur Nusantara. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sahabat semuanya. Dari awal sampai akhir, barangkali ada kesalahan kami dari ucap ataupun kata-kata kita, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like and comment and subscribe. Jaya Indonesia. Salam Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.